meminimalisir sengketa antara suami istri. Keretakan. Ya, apa sih sebenarnya tujuan dari rumah tangga itu atau menikah itu tadi? Yaitu tabadul hukuk. Tukeran hak. Antara suami kan punya hak nih. Ya. Istri juga punya hak. Berarti kalau gitu suami punya kewajiban, istri juga Punya kewajiban. kewajiban. Ini tabadul hukuk ini penting. Apa itu dulu, Ustaz? Iya, pergantian tadi. Pergantian. Enggak, maksudnya apa gitu? Pergantian. Tukeran ya, tukeran hak dan kewajiban ya. Misalnya begini, kalau ada seorang suami bekerja di rumah, bekerja di luar, mencari rizki, kemudian setelah dapat rizki, itu kan hasil kerja suami nih. Ya, ya. Tapi hasil kerjanya ini diberikan kepada istri dan anaknya. Yang kerja suami, yang ikut menikmati bersama dengan istri dan anak. Ini bukan berarti suami kerja rodi dipaksa oleh istrinya. Enggak, memang ini kewajiban dia yang akan diberikan kepada istrinya. Bukan jadi pembantu soalnya. Bukan jadi kulinya. Bukan kulinya gitu. Wah, jadi suami jadi kulinya istri. Jadi enggak. kulinya istri enggak. Nah, atau sebaliknya misalnya gini. Misalnya nih, salah satu kewajiban istri berarti haknya suami. Iya. Itu apa? Taat sama suami. Suaminya. Jadi istri itu punya kewajiban taat pada suami. Nah, kalau ada istri taat pada suami, itu jangan diartikan bahwa suami merampas hak-haknya istri. Bukan begitu. Makanya tadi namanya saling tukeran tadi. Iya, iya. Tabadulul hukuk tadi. Iya. Haknya Mas Ridwan diberikan pada istri. Iya. Haknya istri diberikan sama Mas Ridwan. Atau saya punya kewajiban, saya berikan haknya kepada istri. Istri punya kewajiban, haknya diberikan ke saya. Iya, iya. Jadi itu karena menjalankan karena kewajiban. Kewajiban. Jadi dua-duanya merasa penting. Iya, iya. Saya ada pernah ada yang datang ke saya cerita nih. Ya, kalau dibilang konsultasi kayaknya serius amat gitu ya. Cerita aja lah. Cerita aja. Mengadu ke saya gitu. Cerita-cerita, Ustaz, istri saya itu kalau disuruh patuh sama suami merasanya ditindas. Oh, saya bilang kok ditindas gimana? Nah, akhirnya suaminya juga gitu. Kalau kerja dapat uang seolah-olah diperas sama istrinya. Nah, kalau sudah begitu ya kacau ini. Karena tidak memahami hikmah. Tidak paham dari hikmah pernikahan itu sendiri. Jadi dari awal kalau orang itu udah saling mencintai, kemudian sampai memutuskan untuk menikah, maju ke pelaminan gitu katakan ya, sampai ijab kabul ke pelaminan gitu. Berarti dia sudah harus siap dong dengan hak dan kewajibannya. Saling tadi bertukeran. Ya, betul. Oh, ini kalau kewajiban saya kerjakan, itu kewajiban istri kerjakan, itu hak saya diterima, haknya istri diterimakan gitu. Jadi ada dengan demikian maka nanti muncul apa? Sikap saling menghormati. Dan ini berat nih Mas. Dan ketika suami dan istri ini nggak paham ini, nanti rumah tangganya seolah-olah jadi penjara itu. Iya. Bingung gitu. Apa sih setelah nikah gitu? Iya, ya tadi. Oh, gini-gini aja gitu kan. Ada yang menikah nyesel. Kok nyesel sih? Nggak bisa kemana-mana. Ya gitu. Anak-anak aja gitu, ngurusin istri. Kadang-kadang ada katanya istri, oh udah nikah malah ternyata jadi tukang cuci. Bukan menjadi tukang cuci. Kita saling menguatkan. Jadi karena tujuan pernikahan itu. Iya, karena pernikahan tadi apa? Saling apa tadi? Tukaran hak tadi. Bertukaran hak. Oleh karena itu inilah hakikat dari sebuah pernikahan. Makanya kalau seorang laki-laki dan perempuan itu kemudian memahami ini, mudah-mudahan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah,